Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku Rina. Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Nah, di video kali ini sebelum aku masak, aku mau nyuci baju dulu ya. Jadi biar nanti masaknya selesai, nyuci bajunya juga selesai. Jadi tinggal jemur-jemurin aja. Untuk seragam putihnya anak aku biasanya aku ambil ya, karena baju itu perlu untuk disikat. Dia kan namanya laki-laki gitu ya, kotor banget gitu biasanya kalau dipakai untuk sekolah, karena dia main juga kan di sekolah. Jadi ya udah, biasanya aku sikat dulu di luar, baru nanti disatuin lagi sama yang di mesin cucinya. Nah, ini aku mau bikin nasi goreng ya. Jadi ini nasi berkatan tadi malam, dan terus ayamnya itu gak dimakan juga tadi malam, jadi pagi ini mau aku satuin di nasi goreng. Nah, berhubung itu ayamnya kan pedas, jadi gak aku tambahin lagi sama cabai. Jadi aku cuma nyiapin bawang merah sama bawang putih yang udah diiris-iris. Nah, karena pagi ini aku bikin nasi goreng, jadi otomatis untuk belanja hari ini itu jadi sedikit berkurang ya, karena kan paginya sudah ada nasi goreng dan gak perlu beli apa-apa lagi paginya. Jadi pagi ini sarapannya pakai nasi goreng aja, alhamdulillah. Jadi nanti belanja kan masih ada sisa uangnya bisa ditabung ya, karena emang kalau untuk budget yang pas-pasan itu nggak bisa seenaknya belanja gitu, harus dipikirin betul-betul, karena kalau nggak nanti takutnya ujung-ujungnya jadi ngutang kalau pas misalnya tiba-tiba nggak dapet uang ya, karena kan pendapatannya harian gitu. Jadi ya udah, ini pagi ini makan sederhana aja ya, pakai nasi goreng ini. Alhamdulillah, meski cuma nasi goreng juga harus selalu disyukuri ya, apa yang udah Allah berikan gitu. Tapi ini juga nasi gorengnya enak karena bumbu balinya juga enak gitu. Aku cuma nambahin bumbu seadanya doang tadi ya. Terus ini belanjaan aku pagi ini ya, aku beli sayur sop. Ini sayur sopnya 2000 segini ya, aku beli di tempat yang agak jauh, jadi ini satu bungkusnya 2000. Kalau yang biasanya itu satu bungkusnya 1500-an ya. Terus aku juga beli ayam. Ini ayam sebungkus harganya 10.000. Alhamdulillah ya, udah turun. Gimana di tempat kalian, apakah harga ayam juga udah turun? Terus aku juga beli cabai besar ya, ini harganya 3.000, dapat 5 biji. Alhamdulillah, aku nggak beli cabai rawit karena cabai rawitnya masih ada di rumah ya. Jadi aku cuma beli ini aja. Total belanjaan semua ini adalah 17.000. Jadi masih ada sisa 3.000 kan. Masih seperti biasa kok, aku kalau misalnya ada sisa uang belanja begini, aku taruh di toples. Lumayan, dari sisa-sisa belanja itu kalau dikumpulin juga jadi banyak ya kan. Terus ini bisa dipakai buat apapun lah ya, namanya uang gitu. Kalau udah ada ya terserah mau dipakai untuk kebutuhan apa aja. Nah, ini yang salah fokus, kok ada uang 50 ribuan, 10 ribuan, padahal ini sisa-sisa uang belanja. Jadi kalau aku butuh receh untuk kembalian ya aku tuker di sini, butuh 5 ribuan, 2 ribuan, 1000 atau ada 500-annya itu biasanya aku tuker dari sini ya, karena kan aku punya toko. Jadi kalau misalnya butuh kembalian ya aku tuker di sini, bukan tiba-tiba 50.000 aku taruh di sini, enggak ya, karena kan uang belanja harian aku itu cuma 20.000 rupiah gitu. Jadi ya begitu cara aku, pokoknya ada seberapapun kalau masih ada sisa gitu ya aku kumpul-kumpulin. Lumayan bisa untuk nambah-nambah beli bawang atau beli apapun ya yang kira-kira itu nggak belinya tiap hari. Nah, jadi ini sayurannya nggak aku siangin tadi pagi ya, aku nyianginnya pas pulang jemput Royan sekolah. Nah, ini baru aku siangin sayur sopnya. Nah, ini 4.000 itu jadi sebaskom ini ya. Tuh isinya lumayan lengkap, jadi ini bisa dipakai sampai malam. Nah, ini aku ditemenin juga sama Royan. Lumayan sih, jadi ngajarin dia sayur-sayuran gitu. Prosesnya dia juga jadi tahu. Jadi
apa namanya, biar lebih seneng juga sama sayur karena dia ikut pas proses ngerjainnya ini. Dan dia menjadi ya balapan. Terus ini yang paling depan. Mas. Ini yang paling depan lagi. Habis sayurannya dibersihin dan juga dicuci, ini lanjut aku potong-potongin wortel dan semuanya ya, biar cepet aja. Jadi ini aku langsung aja prosesnya. Ini aku sambil jaga toko sebetulnya ya, jadi kalau pas nggak ada orang ya begini aku lanjut ngerjain masak-masaknya. Nah ini anak aku udah nggak ada karena dia lagi sholat Jumat, pergi sama Abi dan masnya ke masjid. Ini agak lama masaknya karena emang sambil jaga toko gitu ya. Jadi dari jam 10-an ini sampai jam setengah 12 masih aja prosesnya. Jadi emang karena ditinggal-tinggal gitu. Ini seperti biasa aku bumbu sop itu cuma pakai bawang putih dan lada. Nah ini kalau misalnya udah kecoklatan gini bawang putihnya aku matiin kompornya barusan, terus habis itu ditambahin lada bubuknya karena lada bubuk itu pakai minyak panas itu juga udah bisa langsung mateng gitu ya. Nah ini kalau udah dimasukin sebentar aja lada bubuknya, terus habis itu lanjut mau aku nguleknya pelan-pelan aja, jangan cepet-cepet karena ini kan minyaknya masih panas. Nah buat yang nanya kenapa nguleknya langsung di penggorengan gini, ya biar nggak bolak-balik nyuci cobek gitu, jadi udah aja sekalian gini. Jadi karena aku pernah lihat emak masak sayur sop begini, oh iya juga sih praktis gitu ya, jadi aku ngikutin. Jadi buat yang nggak mau ngikutin juga nggak apa-apa, boleh di skip juga nontonnya, takutnya bosen karena aku masaknya ayam lagi sop lagi gitu kan. Jadi biar udah pasti sih kalau misalnya sop sama ayam itu anak-anak udah pasti makannya jadi banyak juga, jadi ya udah sesuai permintaan anak juga. Kalau sop tuh pasti kayaknya hampir semua anak-anak suka deh ya kalau sayur sop. Nah ini aku tambahin secukupnya garam, terus aku juga pakai kaldu jamur ya, ini pakai 1 sendok begini. Terus habis itu aku tambahin juga pakai gula pasir biar rasanya makin beragam gitu ya, jadi ini pakai gula pasir juga. Lanjut aku masukin buncis dan juga disusul dengan kobis, jadi masukinnya bertahap ya supaya matangnya barengan, nggak ada yang lodoh. Habis itu yang terakhir kalau udah mau mateng itu lanjut aku masukin daun bawang dan juga seledri. Terus habis itu diaduk-aduk sebentar aja, terus lanjut dimatiin kompornya. Jangan lupa untuk dicek rasanya ya, udah pas apa belum. Terus emang ini nggak usah lama-lama sih karena kan daun bawang sama seledri itu kena air panas aja jadi matang sendiri nantinya. Alhamdulillah sayur sopnya udah matang. Terus ini lanjut aku mau bikin chicken katsu, dan untuk ayamnya ini udah aku marinasi ya, pakai garam, pakai lada bubuk, pakai bawang putih dan juga pakai kaldu jamur. Terus ini aku juga udah siapin tepung basahnya ya. Tepung basah itu aku pakai tepung serbaguna yang udah dicampur air dan dikasih tepung terigu sedikit supaya nggak terlalu asin. Nah ini lanjut langsung aja aku balur-balurin ke tepung rotinya ya. Udah deh sesimpel itu bikinnya. Kalau udah selesai lanjut digoreng. Nah ngomong-ngomong ini lanjut aku goreng cuma 4 biji aja ya, karena dia kan enak dimakan pas habis digoreng gitu. Kalau udah agak nanti tuh jadi adem nggak enak, jadi nanti kalau misalnya butuh lagi aku goreng lagi untuk malam. Nah di tungku yang kecil ini aku lagi ngerebus cabai, bawang putih dan bawang merah ya untuk bikin sambelnya nanti. Nah ini bahan sambelnya udah selesai aku rebus, lanjut mau aku tambahin garam, gula pasir dan juga aku penyedapnya pakai micin ya di sini biar makin sedap gitu. Terus habis itu lanjut aku ulek ini semuanya. Nah kalau kira-kira dirasa sudah halus sesuai selera,
kita masing-masing gitu. Lanjut aku tambahin juga minyak panas yang lagi aku pakai untuk goreng ayam ya. Oke, alhamdulillah ini semuanya udah matang ya, sambalnya udah jadi, terus ayamnya juga sudah matang, siap aku angkat. Sayur sopnya juga udah matang. Alhamdulillah menu untuk makan siang ini sudah matang semuanya. Untuk malamnya aku nggak masak lagi ya teman-teman, karena anak-anak itu ada pawai 1 Muharram dan ada konsumsi jajannya, jadi nggak masak lagi. Terus habis itu sama ibu mertua aku juga dikirimin mie goreng, jadi biar nggak mubazir aku nggak goreng chicken katsunya lagi ya, karena masih ada sayur sop juga. Jadi makan seadanya, alhamdulillah cukup, karena kalau misalnya aku sampai goreng chicken katsu itu juga takutnya nggak kemakan. Jadi ya udah makan seadanya, alhamdulillah. Yang penting itu kalau udah sehat, makan apapun terasa nikmat insya Allah ya. Oke, itu dia videoku kali ini teman-teman, semoga bermanfaat ya dan bisa menghibur kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.